Perkenalkan, kami dari kelompok 1B Sistem Informasi ingin menyajikan video mengenai PKM kami dengan tema Sosialisasi Identitas Nasional Indonesia kepada anak yatim dan duafa. Terima kasih. Selamat menonton. Semangat yang hafal-hafal banyak berhadiah. Apa? Tadi tanya lama. Kakaknya apa? Siapa coba aku namanya? Awak. Yang ini siapa? Ini siapa? Iwan. Yang ini? Bibi Iwan. Ini. Nah yang ini siapa nih? Kalau aku namanya Kak Teo. Halo Kak Teo. Terakhir, Kakak Fadel. Kakak siapa? Fadel. Halo Kakak Fadel. Ya lanjut ya. Jadi Ayo, kita lanjut di yuk. sini bakal bawain materi tentang identitas nasional. Ada definisi, unsur-unsur dan lain-lain. Kalian simak ya. Di sini nanti ada 3 kakak-kakak yang bakal jelasin materi itu ke kalian. Oke. Masing-masing kita bakal mulai dari identitas nasional. Ada yang tahu nggak identitas nasional itu apa? Apa tuh Kak? Jadi apa tuh kan identitas tuh kayak kalian punya nama, tanggal lahir, terus abis itu kayak gitu namanya identitas pribadi. Terus jadi negara kita Indonesia juga punya identitas. Apa namanya dengan identitas nasional itu orang itu bisa mengenal ciri khas negara kita. Terus abis itu kenapa negara kita disebut nasional? Karena nasional itu artinya kebangsaan. Jadi apa namanya bukan hanya milik satu saja tapi milik semuanya. Terus ada yang tahu nggak lagu Amal Pisang itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Apa Pisang? Tahu lagunya? Ya, Oh, tahu asalnya? Dari mana Kakak? jadi lagu Amal Pisang itu dari Kalimantan Selatan. Tapi kalau semua kalau dulu saya kan Tahu. materi akan dijelaskan oleh Kakak Teo. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur identitas nasional. Nah, identitas nasional ini ada beberapa nih unsurnya. Aku bacain ya. Yang pertama itu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang kedua adalah bendera Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih bendera Indonesia itu namanya apa? Pernah diajarin nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nama bendera Indonesia. Nah, Indonesia kan warnanya merah putih. Nah, itu ada namanya ternyata. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu namanya? Saya tahu nggak? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu? Apa ya? Tidak Kakak. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, bendera Indonesia itu namanya Sang Merah Putih. Nah, ingat ya, nanti kalau misalnya ditanyain Sang Merah Putih namanya. Nah, lanjut ya.
Maju dong. Ya. Lanjut ya, unsur-unsurnya. Selanjutnya adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Tahu kan Garuda Pancasila? Nah, lanjut lagi, unsur yang selanjutnya itu adalah semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Ada yang tahu? Ih, keren banget, keren banget. Nah, yang terakhir adalah dasar dan falsafah negara, yaitu Pancasila. Lanjutnya, kita lanjut ya presentasinya. Oke, selanjutnya adalah fungsi dan ancaman identitas nasional. Nah, karena cuma menjelasin fungsinya aja ya di sini ya. Nah, yang pertama itu adalah sebagai pemersatu bangsa. Di sini maksudnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang tadi, ini yang unsurnya. Nah, yang kedua itu adalah sebagai pembeda dari bangsa lain. Kan kita punya banyak suku, punya banyak budaya kan. Nah, itu adalah yang membedakan kita dari negara lain. Contohnya nih, bangsa lain itu misalnya Amerika, mereka punya bahasa Inggris, sedangkan kita punya bahasa Indonesia. Itu pembeda dari bangsa lain. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai cerminan jati diri bangsa. Itu fungsi yang ketiga. Di sini maksudnya adalah apa? Kan kalian inget kan kalau misalnya pelajaran PKN itu banyak pahlawan-pahlawan yang disebutin, ya kan? Ada yang dari uang, kelihatan mukanya, itu adalah cerminan jati diri kita. Itu yang membuat kita sebagai orang Indonesia menjadi memegang jati diri dari cerminan itu para pahlawan-pahlawan kita gitu. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah sebagai penguat rasa kebanggaan. Nah, sama seperti yang tadi aku bilang, soal pahlawan-pahlawan itu adalah suatu kebanggaan untuk kita sebagai orang Indonesia. Kayak kita nih punya banyak bahasa, punya banyak suku, punya banyak agama, tapi kita tetap satu. Keren kan kita sebagai orang Indonesia yang banyak bedanya, tapi kita masih bisa menjadi satu, masih bisa mempunyai negara dan tetap satu. Seperti itu. Ya, selanjutnya yang terakhir nih, sebagai filter terhadap pengaruh asing. Di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya kalau misalnya kalian punya HP nggak? Akses ini nggak? Sosmed? Kayak apa namanya? TikTok tuh. Akses kan punya kan? Nah, itu namanya pengaruh lain, pengaruh dari asing keluar. Nah, biasanya yang kita lihat konten selama ini kayak banyak banget konten yang nggak jelas gitu nggak sih? Kayak kebanyakan aneh-aneh. Nah, itu sebenarnya pengaruh buruk bagi identitas nasional kita. Nah, walaupun begitu, Indonesia ini kan kita punya banyak identitas yang asli ya. Nah, sebenarnya lebih baik kita lebih membanggakan identitas nasional itu daripada melihat yang dari luar, yang dari TikTok kayak gitu. Nah, sekian fungsi dari identitas nasional. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya lagi tentang ancaman identitas nasional. Oke. Silakan selanjutnya. Selanjutnya itu ancaman identitas nasional. Tadi ada yang udah pasti ingat identitas nasional itu apa? Nama, terus lahir ya, benar. Nah, ancaman identitas nasional itu kayak sesuatu yang bisa merusak nama sama tanggal lahir itu. Misal kamu nggak punya nama, bahaya. Dipanggilnya siapa? orang.
negeri. Nah jadi misal terlalu ngikutin orang luar negeri, jadi serba putih diwarnain, itu nanti jadi bilang oleh sama tanggal lahir kamu. Jadi nggak jelas lagi dari bara namanya jadi siapa? Nanti jadi Indira. Iya. Iya, jadi bilang kamu tuh jadi bukan orang Indonesia sebenarnya. Mau coba nggak? Kan datang ke cyber deh. Aku warnain kan. Yang kedua, lupa sama bahasanya sendiri. Kalau kamu nggak bisa ngomong, lupa sama bahasa gitu. Nah, iya kayak gitu. Bahaya kan kalau kayak gitu. Ntar kamu disangka orang gila. Ngomong-ngomong kayak gitu. Lupa sama bahasa Indonesia tuh contohnya gimana? Kok bisa lupa gitu? Ada yang tahu? Karena Main game. Main game terus Nonton TV. MVP, ada lagi satu lagi apa? Kalau banyak bahasa jauh, tahu nggak? Sigma atau Sigma? Nah, iya, kebanyakan Sigma jadi lupa sama bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, malas belajar. Siapa yang malas belajar? Ya. Nah, itu tuh udah hilang nih orang Indonesia. Gak tau orang mana ini. Ada yang malas belajar kan? Belum lama, Pak. Belum lama. Kalau malas belajar nanti sama kayak gini. Oh, Mas belajar kayak. Oh. Itu Bang Jose itu namanya. Dia yang paling jago di antara kita. Iya. Dia pelatih bola, namanya Jose Mourinho. Tuh. Dia tanpa belajar udah pinter. Namanya aja udah bule kan? Jose Mourinho tau gak Jose Mourinho? Pelatihnya MU tau gak? Ini. Tuh. Oh iya. Iya. Tapi kan udah disebut. Coba lihat KTP-nya. Coba lihat KTP-nya. Namanya Jose Mourinho. aja ya, Bang. Kan biar nggak kaku, Bang. Iya sih, Bang. Maaf ya. Maaf. Nah, yang terakhir, percaya berita hoax atau berita bohong. Tahu hoax nggak? Tahu apa contohnya? Wow, contohnya kayak gimana? Kayak ngomongnya nggak benar. Ya, contohnya dong itu mah bohong. Artinya nanti bohong. Contoh hoax. Ya. Contohnya, nama kamu siapa? Bara. Aku bilang nama kamu Jose misalnya. Bohong nggak? Bohong namanya. Itu nggak boleh. Kamu gimana sih, Bang? Jadi kita nggak boleh apa tadi? Yang pertama? Pertama apa? Nggak boleh jadi bule. Oh iya. Harus jadi bahasa Indonesia. Yang kedua, nggak boleh lupa sama Bahasa. bahasa Indonesia. Yang ketiga, Nggak boleh kok. malas belajar. Nggak boleh malas belajar. Yang terakhir, hoax. Nah itu tadi yang bisa ancaman yang identitas kita. Nah yang selanjutnya bakal dibaca sama kakak India. Kira-kira seberapa mudah ada tahu nggak caranya biar kita mempertahankan identitas nasional? Yang tahu kan identitasnya juga hilang. Tadi kan kalian udah ngapain materi kan? Terus abis itu menurut kalian gimana caranya biar kita nggak hilang identitas nasional? Dijaga.
Kalau itu dapat bimbing. Bukan. Angkat tangan. Dua, Ya bisa tangan, angkat tangan. tangan. Berdiri. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Harus pede. Angkat tangan dulu baru jawab. Ya, jangan jawab dulu. Saya cuma satu orang yang dapat bimbing. Yang lain dua. Oh, beng-bengnya tak yang angkat orang-orang. Ayo, Bar, angkat tangan. Ayo, yang bisa jawab boleh Soalnya bara dong kak. Aduh angkat bara. tangan. Bisa kan kita? Bara udah bara. Iya baru udah. Kalau ada yang berani lagi, bara lagi nggak apa-apa. Bara kalau bara. Iya, bagi empat lagi. Cuma saya kena nama. Berdiri dong, berdiri. Ini masih pada semangat ya, Di? Mana? Jadi lagi. Jagoan itu jauh saya juga. Ayo, sebelum Oh, tadi. bahas Langsung gitu aja. ulang kali jadi boleh. Terus ayo. Kisi-kisinya itu apa? Ayo teman-temannya bantu yang Harus belajar. harus belajar. Ya, Jangan malu-malu ya. Nggak apa-apa kita gigit. Satu lagi belum jawab Aida. Aku mau tanya, ada yang tahu nggak sih Pancasila itu apa aja? tunjuk Ya, aja. yang tangan dong, ayo. Tepuk tangannya, tepuk tangan. Maju dong ke depan. Apa Maju ke depan. Maju ke depan. Oh, nggak jadi cuma dikit. Ayo, jadi sini. Maju ke depan dikit. Ayo dong, perkenalan dulu siapa? Muhammad. Siapa? Enggak jelas. Aziz. Terus Pancasila. Turun seperti ini. Satu. Terus siapa? Hmm? Dua. Tiga. Empat. Itu terakhir. Bukan lagi keempat. Nah, udah gitu aja presentasi dari kelompok pertama nih.